Bayangkan terbangun suatu pagi dan menyadari bahwa kaki Anda, pendamping paling setia, tidak bisa lagi membawa Anda. Bagaimana jika tugas sederhana seperti pergi ke kamar mandi, menggendong cucu Anda, atau bahkan berjalan ke toko menjadi hal yang mustahil? Ini bukan hanya mimpi buruk. Ini adalah kenyataan bagi banyak orang lanjut usia. Tapi inilah kebenaran yang mengejutkan. Ini tidak harus terjadi. Kelemahan kaki bukan bagian yang tak terhindarkan dari penuaan. Itu adalah hasil dari pengabaian. Dr. Cheon Sang-ho, pada usia 92 tahun, membuktikan setiap hari bahwa dengan kebiasaan yang tepat, kaki Anda bisa tetap kuat selama beberapa dekade lagi. Dalam video ini, Anda akan menemukan 5 metode utama yang dia gunakan untuk menjaga mobilitas hingga usianya yang ke-90-an, dan bagaimana Anda bisa memulai sekarang untuk merebut kembali kebebasan Anda. Jangan tunggu sampai terlambat. Mari kita mulai dan ubah cara Anda hidup hari ini. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video apapun. Dr. Cheon, seorang dokter yang sangat dihormati dengan lebih dari 50 tahun pengalaman medis, telah melihat banyak kasus penuaan dan dampaknya terhadap kesehatan kita. Namun, kebenaran yang mencengangkan yang dia temukan adalah sesuatu yang sering diabaikan oleh banyak orang. Dr. Cheon telah mencapai kesimpulan yang kuat setelah bertahun-tahun merawat pasien. 80% penyakit yang menyerang lansia adalah hasil langsung dari masalah kaki. Tapi bagian yang mengejutkan adalah, bukan penuaan itu sendiri yang menyebabkan masalah ini, melainkan pengabaian. Ini bukan teori abstrak atau studi ilmiah. Tidak, kebenaran ini datang dari pengalaman langsung dan interaksi tak terhitung dengan pasien yang telah dilakukan Dr. Cheon selama bertahun-tahun. Ini adalah pengamatan yang sangat pribadi yang telah membebani dirinya saat melihat pasiennya menderita tanpa alasan. Salah satu pasien yang sangat diingatnya adalah Bapak Arif Santoso. Pada usia 78 tahun, Bapak Arif sangat aktif, penuh semangat, dan sangat sehat. Ia tidak pernah mengalami masalah kesehatan serius. Ia adalah prajurit terbaik di militer selama masa dinasnya, berbaris dengan presisi dan kebanggaan. Rutinitas sehari-harinya yang meliputi hiking setiap pagi menjaga kondisinya tetap prima. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, semuanya bisa berubah dalam sekejap. Suatu hari, Bapak Arif terjatuh dari tangga. Itu adalah kecelakaan yang tampaknya kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Hanya 6 bulan kemudian, Bapak Arif mendapati dirinya tidak bisa pergi ke kamar mandi tanpa bantuan. Kakinya yang dulu kuat, yang membawanya melalui tahun-tahun petualangan, kini telah mengkhianatinya. Mungkin yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa ia tidak lagi bisa menggendong cucu-cucunya yang sangat ia cintai, sebuah tindakan sederhana yang memberi kebahagiaan besar dalam hidupnya. Beban emosional dari kehilangan ini sangat berat, dan itu membuat Bapak Arif bertanya-tanya, apakah ini yang terjadi saat kita menua? Jawaban Dr. Cheon sangat kuat dan penuh harapan. Tidak, sama sekali tidak. Anda bisa mempertahankan kekuatan kaki Anda hingga usia tua. Anda bisa mulai memperkuat kaki Anda hari ini. Kata-kata ini menjadi harapan bagi Bapak Arif, memberi secercah harapan ketika ia sangat membutuhkannya. Dr. Cheon telah melihatnya berulang kali. Usia bukanlah musuh. Pengabaian terhadap tubuh kita, kegagalan untuk merawat diri kita sendiri, yang menyebabkan begitu banyak rasa sakit dan penderitaan. Dan yang terbaik, tidak pernah terlambat untuk berubah. Jadi, mengapa Anda menonton video ini sekarang? Saya percaya ini bukan kebetulan. Mungkin Anda telah menyadari kaki Anda mulai melemah. Atau mungkin Anda di sini karena ingin menghindari kenyataan yang tidak diinginkan itu. Apapun alasannya, jelas bahwa Anda sedang mencari cara untuk mengendalikan kesehatan Anda sebelum terlambat. Dr. Cheon akan membagikan 5 metode yang mengubah hidup yang telah diasah selama 50 tahun praktik dan 92 tahun kebijaksanaan. Metode ini sederhana namun sangat efektif, dan bisa dilakukan dari kenyamanan rumah Anda sendiri, tanpa peralatan khusus, tanpa keanggotaan gym. Bayangkan, jika Anda mengikuti praktik ini, Anda bisa merasa 30 tahun lebih muda. Mungkin terdengar tak percaya, tapi percayalah, itu mungkin. Dr. Cheon telah melihatnya terjadi dengan matanya sendiri, dan dia yakin Anda bisa mengalami transformasi yang sama. Yang benar-benar menyedihkan adalah betapa banyak orang yang telah dirawat Dr. Cheon yang, meskipun hidup sehat selama puluhan tahun, akhirnya bergantung pada tongkat atau walker hanya beberapa tahun setelah pensiun. Mereka berharap mereka telah bertindak lebih awal,
dan kini mereka sangat menyesalinya. Tolong jangan biarkan itu terjadi pada Anda. Ini adalah momen Anda, kesempatan berharga yang Anda miliki saat ini untuk melakukan perubahan. Metode yang akan dibagikan Dr. Cheon sangat mudah diikuti dan hanya memerlukan komitmen serta tekad Anda. Jangan tunggu sampai terlambat. Bertindaklah sekarang untuk kaki Anda, kesehatan Anda, dan masa depan Anda. Sebelum kita masuk inti konten, izinkan saya untuk bertanya. Jika Anda merasa video ini benar-benar bermanfaat untuk Anda, silakan ambil sejenak untuk berlangganan dan memberi like. Dukungan Anda sangat berarti. Selain itu, dengan mengomentari "kaki sehat" di bawah ini, Anda berkesempatan memenangkan buku kecil tentang kesehatan kaki, sumber daya yang tak ternilai yang bisa memulai perjalanan Anda menuju kaki yang lebih kuat dan sehat hari ini. Pilar-pilar kesehatan kaki selama beberapa dekade bekerja dengan pasien lansia, Dr. Cheon telah melihat semuanya. Yang baik, yang buruk, dan yang menyedihkan. Namun, melalui pengalaman luas ini, dia telah mengidentifikasi 4 pilar utama yang bisa melindungi kesehatan kaki Anda seiring bertambahnya usia. Mereka sederhana namun sangat kuat. 4 pilar ini, latihan kekuatan, sirkulasi, nutrisi yang tepat, dan kebiasaan hidup, adalah dasar dari kesehatan kaki yang tahan lama. Mari kita uraikan setiap satu agar Anda bisa mulai melakukan perubahan hari ini. Latihan kekuatan sangat mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa kelemahan kaki adalah bagian yang tak terhindarkan dari penuaan. Kita sering mendengar orang berkata, "Yah, saya semakin tua, jadi ini mungkin hanya bagian dari proses." Namun, Dr. Cheon cepat mengingatkan kita, bukan penuaan yang menyebabkan kelemahan kaki, melainkan pengabaian. Tubuh kita adalah mesin yang luar biasa, mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita sadari. Bahkan pada usia 92 tahun, Dr. Cheon masih berjalan setiap pagi, bermain dengan cucu-cucunya di taman, dan mempertahankan kekuatannya. Ini bukan hanya untuk sebagian kecil orang yang beruntung. Ini untuk siapa saja yang bersedia berkomitmen untuk konsistensi. Ini tentang latihan harian, tak peduli seberapa kecil tampaknya. Kebenarannya adalah, Anda bisa memiliki kaki yang kuat dan mampu hingga usia emas Anda jika Anda berkomitmen untuk bekerja keras. Tidak pernah terlambat untuk memulai, dan manfaatnya bisa mengubah hidup. Sirkulasi. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan. Sirkulasi darah adalah segalanya dalam hal kesehatan kaki. Pikirkan tentang ini. Tanpa aliran darah yang baik, otot dan sendi Anda tidak akan berfungsi dengan baik. Ketika sirkulasi buruk, itu bisa menyebabkan rasa sakit, kekakuan, kelemahan, dan akhirnya, ketidakmampuan bergerak. Itulah saat orang mulai bergantung pada alat bantu jalan atau tongkat, karena kurangnya sirkulasi di kaki mereka membuat mereka tidak bisa berjalan dengan nyaman. Kunci untuk membalikan ini adalah dengan bergerak secara teratur. Apakah itu berjalan, meregangkan, atau melakukan latihan kaki sederhana. Jika Anda tidak menjadikan sirkulasi sebagai prioritas, kaki Anda tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Nutrisi yang tepat. Kita tidak bisa membicarakan kesehatan kaki tanpa membahas peran penting nutrisi. Apa yang Anda makan secara langsung memengaruhi kekuatan otot dan kesehatan sendi Anda. Protein, kalsium, dan antioksidan adalah blok penyusun kaki yang kuat dan sehat. Mereka membantu mempertahankan massa otot, yang sangat penting untuk mempertahankan mobilitas seiring bertambahnya usia. Tanpa nutrisi yang tepat, kaki Anda akan mulai kehilangan kekuatan. Dan itulah saat kita mulai melihat masalah seperti kesulitan menaiki tangga atau berjalan jauh. Jadi, pastikan diet Anda mendukung kesehatan kaki. Makanlah makanan yang memberi energi pada tubuh Anda, dan jangan lupa untuk terhidrasi. Kebiasaan gaya hidup. Ini adalah hal besar, dan ini adalah sesuatu yang sering kita abaikan. Kebiasaan gaya hidup kita. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk duduk setiap hari? Seberapa sering Anda berdiri dan bergerak? Postur yang buruk, duduk terlalu lama, dan gaya hidup yang kurang gerak dapat merusak kaki Anda, membuatnya semakin lemah dan kurang fleksibel seiring waktu. Tapi kabar baiknya adalah, Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Hal-hal sederhana seperti berdiri setiap 30 menit, berjalan-jalan, dan memilih tangga daripada lift bisa membuat perbedaan besar. Dan jangan lupakan pentingnya mengelola stres. Stres tidak hanya memengaruhi kesehatan emosional Anda, tetapi juga bisa menyebabkan ketegangan fisik, terutama di kaki Anda. Kesehatan secara keseluruhan, termasuk kesehatan kaki Anda,
sangat terkait dengan bagaimana Anda menjalani hidup setiap hari. Latihan sederhana untuk mulai sekarang. Jadi, bagaimana Anda mulai membangun kaki yang lebih kuat sekarang? Dr. Arif memiliki 4 latihan dasar yang bisa dilakukan siapa saja, tidak peduli usia atau tingkat kebugaran, dari kenyamanan rumah mereka. Latihan-latihan ini tidak memerlukan peralatan mewah, hanya sedikit waktu, dedikasi, dan kemauan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Bangkit dari kursi. Ini adalah latihan yang fantastis untuk menargetkan otot paha depan. Duduklah di kursi dan, tanpa menggunakan tangan, perlahan bangkit dan duduk kembali. Sesederhana itu. Mulailah dengan 3 repetisi, dan saat Anda semakin kuat, tingkatkan repetisi tersebut. Latihan ini akan membantu Anda membangun kekuatan yang diperlukan untuk aktivitas seperti menaiki tangga, tugas sehari-hari yang bisa terasa lebih sulit seiring bertambahnya usia. Squat dinding. Latihan ini sangat baik untuk memperkuat paha dan lutut Anda. Bersandarlah di dinding, tekuk lutut sedikit, lalu luruskan kembali. Mulailah dengan menahan squat selama 10 detik, dan perlahan tingkatkan durasinya. Ini memperkuat otot di kaki Anda dan bisa membuat berdiri dan berjalan terasa lebih mudah. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan beri komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Angkat tumit. Latihan ini sangat bagus untuk betis dan keseimbangan Anda. Berdirilah dengan memegang kursi atau dinding, angkat tumit Anda, dan kemudian turunkan kembali. Lakukan ini 10 kali di pagi hari dan 10 kali di malam hari. Dengan memperkuat betis Anda meningkatkan kemampuan untuk menjaga keseimbangan dan berjalan tanpa terjatuh. Angkat kaki duduk. Duduk di kursi. Rentangkan 1 kaki ke depan, angkat, dan turunkan. Ulangi 5 kali untuk setiap kaki. Latihan ini menargetkan otot paha depan dan bokong Anda. Seiring waktu, latihan sederhana ini akan membantu Anda mempertahankan dan meningkatkan kekuatan kaki Anda. Saya tahu Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, apakah layak berolahraga di usia saya? Jawabannya adalah ya yang tegas. Penelitian dari institusi terkemuka seperti Universitas Boston telah menunjukkan bahwa bahkan individu yang berusia 95 tahun masih bisa membangun massa otot hanya dengan beberapa bulan pelatihan kekuatan. Itulah kekuatan konsistensi. Tak peduli usia Anda. Dr. Arif dengan teguh percaya bahwa usia hanyalah angka, dan tubuh Anda lebih dari mampu untuk menjadi lebih kuat. Kuncinya adalah mengambil tindakan sekarang, bukan menunggu besok atau minggu depan. Cerita mengharukan dari Dr. Arif tentang Ibu Siti Hajar, seorang wanita berusia 87 tahun yang terbaring di tempat tidur setelah stroke yang melemahkan, sungguh menginspirasi. Perjalanan Ibu Siti adalah bukti kekuatan tak terbatas dari tekad dan ketahanan. Dia menghadapi kenyataan pahit tentang kondisinya, tetapi melalui upaya yang konsisten dan tekad yang tidak tergoyahkan, dia menentang segala kemungkinan. Dalam waktu hanya 8 bulan, dia mengubah hidupnya dengan perlahan mendapatkan kembali mobilitas. Dengan langkah-langkah kecil yang disengaja, dia mencapai titik di mana dia bisa berbelanja sendiri, tugas yang dulunya terasa seperti mimpi yang jauh. Perubahan ajaib ini tidak datang tanpa tantangan. Mudah untuk berpikir bahwa semakin tua berarti menyerah pada keterbatasan usia, dan banyak orang tua merasa bahwa olahraga sudah bukan untuk mereka. Dr. Arif dengan lembut mengatasi ini dengan kebijaksanaan mendalam. Bukan karena Anda terlalu tua, tapi karena Anda belum cukup berolahraga. Dan kebenaran ini sangat resonan. Banyak dari kita terjebak dalam perangkap berpikir bahwa usia adalah hambatan untuk kesehatan, padahal sebenarnya, kurangnya gerakanlah yang menjebak kita. Dr. Arif dengan penuh semangat mendukung bahwa bahkan sedikit olahraga dapat bekerja dengan luar biasa, yang berpotensi mengurangi usia biologis Anda hingga 10 tahun. Bukankah itu luar biasa? Latihan kaki, khususnya, sangat transformatif. Tidak hanya meningkatkan sirkulasi dan tekanan darah, tetapi juga memainkan peran penting dalam kesehatan otak. Ini hampir seperti puisi. Berjalan, sebuah aktivitas sederhana dan alami, bisa menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penurunan kognitif, seperti demensia. Pentingnya sirkulasi, darah kehidupan kesehatan. Namun, bukan hanya olahraga yang memegang kunci vitalitas. Sirkulasi adalah kekuatan lain yang sangat penting namun sering diabaikan. Padahal itu sangat krusial untuk menjaga kesehatan yang baik. Peringatan Dr. Andika menggema di benak kita. Jangan abaikan pembengkakan atau kesemutan di kaki Anda.
Gejala-gejala yang tampak sepele ini bisa menjadi sinyal dari tubuh Anda yang memperingatkan sesuatu yang jauh lebih serius, seperti gumpalan darah, stroke, atau serangan jantung. Menakutkan untuk memikirkan bahwa kita mungkin sudah lama mengabaikan tanda-tanda peringatan tersebut. Tetapi Dr. Andika ada di sini untuk membimbing kita menuju kesehatan yang lebih baik. Salah satu cerita yang sangat mengharukan yang dibagikan oleh Dr. Andika adalah kisah Ibu Sari Utami, seorang wanita berusia 84 tahun yang mulai merasakan pembengkakan dan kesemutan yang persisten pada kakinya. Awalnya, Ibu Sari tidak menyadari bahaya dari gejala-gejala ini. Namun, ketika dia mengetahui bahwa sirkulasi yang buruk dapat menyebabkan masalah yang mengancam jiwa, dia tahu bahwa dia harus bertindak. Maka, dia memutuskan untuk mempercayakan metode Dr. Andika, dan hanya dalam waktu 6 bulan, hidupnya berubah. Pembengkakan di kakinya mereda, rasa sakit hilang, dan dia mendapati dirinya berjalan di taman, dengan senang dikelilingi oleh cucu-cucunya, sesuatu yang dulu ia anggap tak mungkin dicapai. Inilah kekuatan dari memahami tubuh kita dan bertindak sebelum terlambat. Metode peningkatan sirkulasi Dr. Andika sederhana namun sangat efektif. Latihan-latihan ini tidak memerlukan peralatan mahal, hanya sedikit waktu dan usaha. Latihan pompa pergelangan kaki. Bayangkan diri Anda duduk dengan nyaman, menggerakkan kaki Anda naik turun seperti menekan pedal gas mobil. Melakukan ini 100 kali setelah setiap makan membantu mempromosikan aliran darah kembali ke jantung, memastikan bahwa sirkulasi terjaga. Rendam kaki. Rendam kaki Anda dalam air hangat, sekitar 38 derajat Celcius, selama 20 menit untuk memperluas pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Ini adalah tindakan sederhana, namun sangat terapeutik. Peninggian kaki. Angkat kaki Anda di atas level jantung selama 15 menit 3 kali sehari untuk mendorong gravitasi agar darah yang terhenti kembali ke jantung. Ini adalah cara mudah untuk mengembalikan keseimbangan dan sirkulasi. Pijat kaki. Memijat kaki Anda dengan lembut, dari pergelangan kaki hingga lutut, dapat memberikan manfaat besar untuk meningkatkan aliran darah, memberikan pengalaman yang menenangkan dan menyegarkan. Latihan sederhana ini dapat mencegah komplikasi serius seperti trombosis vena dalam atau varises. Dengan hanya beberapa menit sehari, Anda dapat merawat tubuh Anda dan mengembalikan sirkulasi ke tingkat yang sehat. Peran diet dalam kesehatan kaki, merawat dari dalam keluar. Diet kita sama pentingnya dengan olahraga, dan Dr. Andika tahu bahwa apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita secara langsung mempengaruhi kesehatan kaki kita. Ia menceritakan kisah Bapak Ahmad Yusuf, seorang pria berusia 70 tahun yang kecanduan makanan berlemak dan daging, yang menyebabkan dia merasakan sakit lutut yang parah. Namun, daripada menerima kondisinya begitu saja, Bapak Ahmad mengambil kendali atas kesehatannya. Ia memutuskan untuk mengubah kebiasaan makannya. Dengan fokus pada makanan yang lebih sehat seperti ikan, sayuran, dan tahu, rasa sakit di lututnya membaik sebesar 70%, dan ia kehilangan 8 kg dalam prosesnya. Transformasinya sungguh luar biasa, dan setahun kemudian, ia kembali mendaki, merasa lebih kuat dan lebih bertenaga dari sebelumnya. Dr. Andika menekankan pentingnya 3 nutrisi penting untuk kesehatan kaki. Protein, blok pembangun otot dan kartilago. Ia mendorong kita untuk memasukkan ikan, telur, dada ayam, tahu, dan susu rendah lemak dalam diet kita untuk menjaga otot kita tetap kuat dan fungsional. Kalsium dan vitamin D. Nutrisi-nutrisi ini adalah dasar dari tulang yang kuat. Produk susu, ikan teri, salmon, dan tuna adalah sumber kalsium dan vitamin D yang sangat baik. Dan jangan lupakan peran penting sinar matahari setiap hari yang membantu mengaktifkan vitamin D dalam tubuh kita. Antioksidan. Nutrisi luar biasa ini membantu mengurangi peradangan dan melindungi sendi kita. Memasukkan berbagai buah dan sayuran berwarna, seperti blueberry, bayam, dan ubi jalar, akan memastikan tubuh Anda mendapatkan perlindungan yang pantas diterima. Dr. Andika juga memperkenalkan konsep aturan warna untuk makanan. Ia mendorong kita untuk makan 5 warna buah dan sayuran yang berbeda setiap hari, yang memastikan bahwa kita mendapatkan berbagai nutrisi yang penting bagi kesehatan kita. Perubahan kecil yang berkelanjutan untuk kesehatan jangka panjang, jalan menuju vitalitas seumur hidup. Namun, mungkin nasihat yang paling penting yang diberikan oleh Dr. Andika adalah untuk mengambil langkah-langkah kecil yang berkelanjutan menuju kesehatan yang lebih baik. Jangan merasa kewalahan dengan pemikiran untuk membuat perubahan besar sekaligus. Sebagai gantinya, mulailah dengan satu perubahan yang dapat dikelola pada satu waktu.
Mulailah dengan 1 hari tanpa daging dalam seminggu, ganti makanan gorengan dengan pilihan yang dipanggang, dan pilih teh jahe atau teh hijau daripada minuman manis. Perubahan kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi seiring waktu, mereka akan terkumpul dan menghasilkan perbaikan signifikan dalam kesehatan Anda secara keseluruhan. Di dalam hati saya percaya bahwa kisah-kisah ini, transformasi-transformasi ini, adalah pengingat bahwa kita tidak pernah terlalu tua untuk berubah. Kita tidak pernah terlalu jauh untuk mengambil kendali atas kesehatan kita dan mengubah hidup kita. Setiap langkah kecil adalah kemenangan, dan melalui usaha yang konsisten, kita semua dapat menemukan diri kita hidup lebih sehat dan lebih bertenaga, tidak peduli usia kita. Kisah nyata yang dibagikan oleh Dr. Andika tidak hanya menginspirasi tetapi juga menjadi pengingat kuat bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah takdir kita. 1 langkah kecil pada 1 waktu. Perjalanan kebiasaan kecil dan perubahan besar. Transformasi Bapak Ahmad dan Ibu Sari. Ketika Bapak Ahmad Yusuf, seorang pria berusia 70 tahun yang dulu menyukai makanan berlemak, gorengan, dan daging, mulai merasakan sakit lutut yang melemahkan, dia tidak pernah membayangkan bahwa jawaban atas rasa sakitnya akan sesederhana perubahan kecil pada kebiasaan makannya. Bukan tentang perubahan besar atau diet ekstrim, tetapi beberapa penyesuaian bijaksana yang perlahan namun dengan kuat akan mengubah kesehatannya. Bapak Ahmad beralih dari nasi putih ke nasi merah yang lebih sehat, dan untuk makan siang, ia mulai memilih ikan daripada daging berlemak. Pilihan-pilihan kecil yang tampaknya sepele ini memberikan perbedaan yang luar biasa pada kesehatan dan kesejahteraannya. Seperti yang disorot oleh Dr. Andika, bahkan penyesuaian terkecil dalam diet kita dapat menyebabkan perubahan besar dalam bagaimana kita merasa, bagaimana kita bergerak, dan bagaimana kita hidup. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini berguna, harap beri komentar 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Kekuatan perubahan kecil. Dr. Andika bukan hanya mengajarkan kekuatan diet dan olahraga, dia mengingatkan kita semua bahwa setiap langkah, sekecil apapun, memiliki potensi luar biasa untuk transformasi. Kisah Bapak Ahmad membuktikan bahwa Anda tidak perlu mengubah seluruh gaya hidup Anda untuk merasakan perbaikan. Kadang-kadang, itu hanya tentang memilih nasi merah daripada nasi putih, atau mengganti makan siang yang berat dan diproses dengan sesuatu yang lebih ringan dan lebih bergizi. Perubahan-perubahan ini bukan hanya tentang perubahan fisik, mereka adalah sinyal bahwa kita bisa membentuk masa depan kita dengan membuat keputusan bijaksana hari ini. Dr. Cheon sering mengingatkan pasiennya, dan kita semua, bahwa bahkan perubahan kecil yang konsisten dapat menghasilkan perbaikan yang dramatis dan tahan lama dalam kesehatan kaki dan sendi. Ini bukan tentang transformasi besar yang mengintimidasi kita dan membuat kita takut untuk berubah. Ini tentang langkah kecil yang stabil yang bisa kita ambil setiap hari. Perbaikan-perbaikan bertahap ini, yang terakumulasi seiring waktu, dapat menghasilkan perubahan besar dalam cara kita merasa, bergerak, dan menjalani hidup. Kebiasaan gaya hidup itu penting juga. Pengaruh tersembunyi pada kesehatan kita. Namun, diet dan olahraga bukanlah satu-satunya faktor untuk mencapai kesehatan dan vitalitas jangka panjang. Kebiasaan gaya hidup harian juga sangat penting, jika tidak lebih penting. Dr. Cheon berbagi kisah mengharukan tentang Bu Jeng Suni, seorang wanita berusia 81 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk. Setelah bertahun-tahun menjalani gaya hidup yang tidak banyak bergerak, Bu Jeng merasa kesulitan dengan kram kaki yang parah dan sakit punggung yang terus-menerus. Seperti banyak dari kita, dia tidak tahu bahwa tindakan sederhana seperti duduk terlalu lama bisa menyebabkan otot-ototnya menurun begitu cepat, yang menyebabkan ketidaknyamanan tersebut. Ketika Dr. Cheon menjelaskan bagaimana duduk terlalu lama bisa berdampak negatif pada masa otot dan menyebabkan rasa sakit serta kekakuan, Bu Jeng tahu bahwa dia harus melakukan perubahan. Jadi, dia mulai memasukkan kebiasaan-kebiasaan kecil namun efektif ke dalam rutinitas harian. Setiap 30 menit, dia berdiri dan bergerak. Dia memastikan untuk memakai sepatu yang nyaman dan mendukung yang tidak membebani kaki atau sendinya. Dia fokus pada perbaikan postur tubuhnya, dan yang mungkin paling penting, dia meluangkan waktu untuk berjalan setiap hari, menggunakan gerakan sebagai cara untuk mengelola stres dan menjaga tubuh tetap aktif. Transformasi kesehatan Bu Jeng luar biasa. Dalam waktu hanya 6 bulan, dia bisa berjalan tanpa bantuan tongkat, dan sakit punggungnya berkurang hingga 80%. Bayangkan itu, 80%. Dia telah mengendalikan kesehatannya. Satu kebiasaan kecil setiap waktu. Setahun kemudian, dia berjalan-jalan di kebun binatang bersama cucu-cucunya,
menikmati hidupnya dengan cara yang tidak pernah dia kira mungkin hanya beberapa bulan sebelumnya. Kisahnya menunjukkan bahwa bahkan perubahan sehari-hari yang paling kecil, seperti berdiri setiap 30 menit, fokus pada postur yang baik, atau menemukan kebahagiaan dalam berjalan setiap hari, dapat memiliki dampak yang mendalam pada kesejahteraan kita. Kekuatan kebiasaan kecil mengubah hidup kita satu langkah pada satu waktu. Dr. Cheon dengan penuh semangat menekankan bahwa kebiasaan kecillah yang benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Ini bukan tentang membuat perubahan besar yang luar biasa yang tidak bisa kita pertahankan. Ini tentang melakukan hal-hal kecil setiap hari yang, ketika dilakukan secara konsisten, berpotensi mengubah kesehatan kita. Ini tentang berdiri setiap 30 menit, perhatian yang bijaksana terhadap postur, dan komitmen untuk memakai sepatu yang mendukung kaki dan kaki kita. Ini tentang berjalan setiap hari, bukan hanya untuk olahraga tetapi sebagai cara untuk memberi makan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Ketika kebiasaan-kebiasaan kecil ini dilakukan dengan dedikasi, mereka bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Mereka bisa mengembalikan vitalitas, meningkatkan tingkat energi kita, dan memungkinkan kita menjalani hidup yang aktif dan memuaskan, tak peduli usia kita. Transformasi Bujeng adalah pengingat yang kuat bahwa kita tidak perlu menunggu masalah kesehatan besar atau krisis untuk mulai membuat perubahan positif dalam hidup kita. Setiap kebiasaan kecil, ketika disatukan seiring waktu, menciptakan sebuah karya kesehatan dan kesejahteraan yang bisa membawa kita menuju tahun-tahun yang lebih tua dengan kekuatan, kepercayaan diri, dan kebahagiaan. Menurut pendapat pribadi saya, kisah-kisah ini adalah panggilan untuk kita semua. Kita sering mengabaikan kekuatan perubahan kecil, berpikir bahwa hal-hal kecil tidak cukup untuk membuat perbedaan. Tetapi seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Cheon dan pasien-pasiennya, inilah hal-hal kecil yang terkumpul, dan mereka memiliki potensi untuk menciptakan efek riak yang bisa secara drastis meningkatkan hidup kita. Kita tidak pernah terlalu tua untuk mengambil kendali atas kesehatan dan kesejahteraan kita, dan setiap kebiasaan kecil adalah langkah menuju hidup yang lebih kuat dan lebih bertenaga. Betapa perjalanan yang menginspirasi yang baru saja kita saksikan. Dari perubahan diet kecil Emer Choi, hingga transformasi kuat Bujeng melalui kebiasaan harian sederhana, kita telah belajar bahwa setiap langkah, tidak peduli seberapa kecil, dapat memiliki dampak mendalam pada kesehatan dan kesejahteraan kita. Kisah-kisah nyata ini adalah pengingat bahwa tidak pernah terlambat untuk mulai membuat perubahan positif dalam hidup kita, dan bahwa tindakan kecil yang konsisten dapat menghasilkan transformasi yang langgeng. Jadi, apa yang Anda pelajari dari video hari ini? Adakah satu hal yang menonjol bagi Anda? Sesuatu yang dapat Anda bawa ke dalam hidup Anda? Mungkin itu pentingnya berdiri setiap 30 menit, membuat pilihan makanan yang lebih baik, atau memperbaiki postur Anda. Apapun itu, kami ingin mendengarnya. Silakan tinggalkan komentar di bawah dengan satu hal yang Anda pelajari dari video ini, yang ingin Anda mulai praktikkan dalam hidup Anda. Jika Anda menyukai video ini, harap tinggalkan komentar Anda di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk wawasan lebih berharga. Terima kasih telah menonton, dan kami menantikan pendapat Anda.